goodie bag. Silahkan. Bapak dulu satu. Kemudian Ibu yang di belakang. Ya, silakan. Monggo. Tadi Bapak silakan bertanya yang Mas Pranova. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Kemal Fasya dari Universitas Malikus Saleh. Menarik apa yang disampaikan oleh Mas Pranova tadi tentang masalah aplikasi satu dikti. Saya sudah download dan ternyata aplikasi ini hanya bisa digunakan oleh dosen, ya, karena menggunakan data sister. Menjadi kurang efektif karena mungkin sebagian besar dari humas ini juga tendik, ya, bukan dari dosen. Dan menjadi sekian aplikasi yang harus masuk di dalam HP kita. Saya pikir di HP saya juga sudah terlalu banyak aplikasi, ya. Ditambah lagi dengan satu dikti, mudah-mudahan ini bisa lebih meringkas. Tapi yang ingin saya tanyakan, apakah aplikasi ini bisa dibuat lebih simpel lagi, terutama juga bisa diakses oleh tendik, ya, sehingga dia menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dibanding hanya digunakan oleh dosen. Yang kedua, apakah aplikasi ini sudah mengintegrasi seluruh aplikasi yang ada di dunia Mendikbudristek kita, atau ini hanya sebagian dari aplikasi yang coba digabung? Itu, Mas, terima kasih. Terima kasih Pak. Silahkan, hadiahnya sudah langsung. Cash and carry. Monggo Ibu yang di belakang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Imas dari Universitas Siliwangi Tasikmalaya, satu-satunya humas se-Indonesia yang memakai cadar. Jadi gampang Pak cari saya, ya. Saya ingin menanyakan mengenai kerjasama Pak. Saya masih baru, belum 1 tahun di Peranata Humas, jadi saya banyak PR Pak. Yang ingin saya tanyakan, kemarin ketika laporan kerjasama, padahal di kami sudah hampir 100 berapa mengadakan kerjasama, tapi ketika di pelaporannya 0 Pak. Ternyata katanya tidak relevan dengan IKU begitu Pak. Nah tadi Bapak menayangkan adanya kerjasama dengan industri contohnya ya Pak. Biar tidak terjadi lagi, mungkin ada persyaratan khusus di industrinya Pak. Misalkan industri itu sudah berdiri berapa tahun atau punya sertifikat apa begitu Pak. Itu saja barangkali Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Hadiahnya langsung menunggu juga. Sudah cash and carry. Silakan Bapak. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muammar Kadafi, Kepala Bagian Kerjasama dan Peranata Humas Ahli Muda dari Universitas Brawijaya Malang. Terkait pertanyaan anugerah kerjasama dikti, Pak Firman. Jadi tahun lalu kami mendampingi pimpinan untuk proses wawancara dengan juri panel. Salah satu pertanyaannya ialah tentang SOP. Waktu itu Pak WR4 itu presentasi tentang kerjasama luar negeri. Lalu ada pertanyaan dari salah satu juri panel Kemenlu menanyakan apakah semua kerjasama luar negeri ini sebelumnya sudah pernah dilaporkan naskahnya sebelum ditandatangan. Nah, sementara kami ingat ada, saya lupa permen berapa, di mana kerjasama itu sebelum ditandatangan naskahnya harus dikirimkan dulu ke instansi induk. Nah, kami takut ada pertanyaan yang serupa, Pak Firman. Apakah tentang SOP ini juga merupakan penilaian? Karena kami tahu hampir semua kerjasama di kami itu kami melaporkannya setelah ditandatangan melalui laporan kerna. Nah, karena biar kita satu visi, satu misi, karena kita satu instansi, satu kementerian, dan di juri panel itu ada kementerian lain, lembaga lain. Pertanyaan tentang SOP itu apakah sudah sesuai atau belum? Matur nuwun, terima kasih.
Terima kasih. Ya, sesi pertama 3 penanya. Silahkan dijawab. Mau siapa yang duluan? Oke. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya tadi ya, pertanyaan pertama. Jadi mengenai satu dikti ini, pertama kami sudah mendapatkan komitmen dari pimpinan ketika tadi itu banyaknya aplikasi-aplikasi di dikti, itu tidak akan ada lagi yang memang merilis di aplikasi mobile. Jadi satu aplikasi, satu apps gitu ya, itu tidak akan. Jadi semuanya itu akan terkoneksi atau terintegrasi di aplikasi satu dikti ini. Tetapi memang untuk saat ini belum semua layanan yang masuk ke satu dikti ini, terutama yang Bapak sampaikan tadi, yaitu adalah tentang pelayanan mungkin kepada tenaga kependidikan, gitu ya. Karena kita juga sedang berproses dan kita meminta kepada setiap direktorat untuk memberikan masukan terhadap layanan-layanan unggulannya yang nanti kita akan sedikit demi sedikit kita masukkan kepada aplikasi satu dikti ini. Dan kalau Bapak lihat, memang sebenarnya ada beberapa fitur itu memang khusus untuk dosen, karena tadi itu butuh login, tetapi sebenarnya selain dosen pun sudah bisa memanfaatkan. Seperti misalnya, bagaimana kita melihat berita, melihat notifikasi berita yang masuk, kemudian bagaimana kita mengecek data, baik data Pedidikti, data Sinta, kemudian bagaimana kita juga memeriksa tracking ijazah luar negeri, tracking pembukaan prodi ya, itu semuanya sudah bisa, bukan hanya akun dosen. Tetapi memang ada beberapa fitur yang butuh login dosen karena memang jujur saat ini untuk user dosen lah yang memang kita sudah punyai dengan adanya aplikasi Sister yang mana setiap dosen itu bisa membuat akun di aplikasi Sister masing-masing perguruan tinggi dan itu kita integrasikan sehingga akun Sister itu bisa login ke dalam aplikasi ini. Selanjutnya kami pun akan berprogres ke mahasiswa, ke tendik, ya, dan tentunya dengan pengelola perguruan tinggi agar bisa semaksimal mungkin memanfaatkan aplikasi ini. Dan alhamdulillah kita mendapatkan komitmen itu dari pimpinan sehingga setiap layanan unggulan bisa masuk satu dikti dengan harapan seperti yang Bapak sampaikan tadi, semaksimal mungkin ada di satu dikti dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan menambah aplikasi-aplikasi unggulan termasuk aplikasi untuk tenaga kependidikan. Saat ini sudah masuk MSIB batch 3 dan alhamdulillah kita sudah walaupun kita sebagai penyelenggara, kita juga sebagai mitra dan alhamdulillah sudah ada 20 mahasiswa yang memang terdiri dari PTN dan PTS juga yang nantinya akan melanjutkan pekerjaan dari mahasiswa magang sebelumnya gitu ya. Jadi terima kasih atas sarannya Pak dan nanti kita akan coba sampaikan kepada Bapak Ibu semua ketika memang sudah ada update yang memang terjadi di satu dikti. Demikian mungkin jawaban dari saya, mudah-mudahan memuaskan. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Uri. Ya, sekarang untuk pertanyaan yang selanjutnya terkait Karma, silakan Pak Firman. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Memang kita untuk IKU 6 itu ada panduannya. Ada panduannya mitra-mitra mana saja yang bisa divalidasi sebagai kerjasama IKU 6. Nah, ada mitra industri, ada mitra pemerintah, ada rumah sakit, dan lain sebagainya. Nah, terkait industri ataupun perusahaan, kalau kita lihat di panduan IKU 6, itu yang bisa divalidasi sebagai kerjasama IKU 6 adalah perusahaan nasional berstandar tinggi. Nah, definisinya apa? Jadi definisinya adalah perusahaan yang memiliki perwakilan ya atau beroperasi lebih dari 2 provinsi. Nah, itu yang kita kategorikan sebagai perusahaan nasional. Nah, itu dan yang kami lihat ketika kami lakukan verifikasi dan validasi kerjasama perguruan tinggi, yang paling banyak dilakukan adalah kerjasama sesama perguruan tinggi. Nah, ini yang menyebabkan nilai IKU 6 mungkin ada yang menjadi kosong. Karena untuk perguruan tinggi negeri akademik, kerjasama sesama perguruan tinggi yang bisa diverifikasi dan validasi
adalah kerjasama dengan perguruan tinggi QS 100 atau QS 100 by subject. Jadi kalau kerjasamanya sesama perguruan tinggi di luar itu tidak bisa dinilai untuk IQ 6. Tetapi tetap bisa dilakukan, itu bisa untuk mengisi IQ 2. Misalnya lakukan pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi di luar QS 100. Itu tetap bisa dilakukan, tetapi bukan untuk IQ 6, tetapi untuk IQ 2. Kemudian pertanyaan terkait SOP dari Kemenlu. Jadi memang untuk Kemenlu SOP itu sangat penting gitu Pak ya. Dan memang ada kerjasama yang Kemenlu itu sebenarnya ya, kalau dari sisi Kemenlu menginginkan perguruan tinggi juga berdiskusi ketika melakukan kerjasama yang strategis dengan perguruan mitra-mitra internasional ataupun dengan lembaga-lembaga donor internasional. Nah, kadang-kadang ada misalnya Bapak Ibu melakukan kerjasama dengan mitra dari negara yang tidak diakui lah oleh Indonesia. Nah, ini kan sensitif misalnya. Atau Bapak Ibu kerjasama dengan negara yang sedang berperang, misalnya Afghanistan. Kami juga kemarin juga ada diskusi juga ya dengan perguruan tinggi yang melakukan pertukaran mahasiswa dengan mahasiswa dari Afghanistan. Nah, ini clearance-nya seperti apa? Apakah mahasiswa ini memang akan melakukan pertukaran mahasiswa atau nanti jangan-jangan mereka ke Australia, habis dari Indonesia ke Australia gitu kan? Nah, ini mungkin SOP bisa dikategorikan nanti. Ada yang kerjasama memang biasa ya, kerjasama biasa ya tetap aja dilakukan gitu ya. Tetapi kerjasama yang strategis dan sensitif itu bisa dibuatkan SOP-nya tersendiri. Apakah konsultasikan ke kementerian dulu lah ya. Sebenarnya dari perguruan tinggi kan induknya kementerian, bisa dikonsultasikan ke kementerian. Apakah kerjasama ini layak untuk dilakukan gitu. Nah, prosedur-prosedur ini yang mungkin ditanyakan nantinya. Mungkin itu ya, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Rupanya karena keterbatasan waktu, maka sesi tanya jawab ini cukup sekian. Terima kasih kepada kedua narasumber kita. Mungkin Bapak-Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, silahkan langsung hubungi Mas Firman dan Mas Pranova. Oh, foto dulu ya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Menariknya merupakan tanya jawab. Dari sekian banyak pertanyaan yang masuk ke tim kami pada sore hari ini, kita akan menampilkan dua pertanyaan. Yang pertama adalah dari Bapak Rahadi dari Universitas Negeri Malang. Pertanyaannya sebagai berikut. Di dalam buku panduan ada kewajiban untuk melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri. Tidak mudah mencari perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS 100. Bagaimana kebijakan Dikti-Ristek dalam menanggapi hal ini serta praktek baik yang harus dilakukan? Monggo, mungkin karena ini terkait dengan Dikti-Ristek, kebijakan Dikti-Ristek, mungkin Pak Firman bisa menanggapi untuk pertama, silakan. Baik, terima kasih Pak Suryo atas pertanyaannya. Mungkin nanti dari Pak Eko juga bisa menambahkan ya terkait QS 100 ini. Kalau kita lihat di IQ 6 sebenarnya QS 100 atau DAN ya, QS 100 atau QS 100 by subject. Jadi tidak hanya QS 100 saja yang dinilai untuk IQ 6. Ada QS 100 by subject juga. Nah, untuk QS 100 by subject ini sebenarnya di luar negeri itu cukup beragam
baik perguruan tinggi yang sangat sangat besar ya tentu saja yang atau top 100 QS ataupun perguruan tinggi yang ada di ASEAN ataupun di Asia gitu. Di Malaysia misalkan cukup banyak perguruan tinggi QS 100 kalau di luar negeri ya. Di Indonesia juga ada juga perguruan tinggi QS 100 by subject gitu. Salah satunya perguruan tinggi dari Pak Eko dari IPB. Kemudian kita juga dari Dikti mencoba tentu kita bersifat sebagai fasilitator yang akan memfasilitasi. Salah satunya kegiatan kita yang kita lakukan dengan Adikbud Tiongkok beberapa waktu yang lalu kita kumpulkan 5 besar perguruan tinggi QS 100, bukan QS 100 by subject lagi, tapi QS 100 yang kita hadirkan dalam webinar untuk mempertemukan perguruan tinggi Indonesia dengan perguruan tinggi di Tiongkok. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, peran terutama kerjasama internasional itu peran dari Adikbud ini sangat penting. Tentu sebagai fasilitator. Jadi Bapak Ibu manfaatkanlah Adikbud kita, terutama Adikbud di negara-negara yang potensi kerjasamanya sangat baik untuk memfasilitasi kita. Jadi kesempatannya itu sebenarnya besar, baik dengan mitra yang sangat tinggi sekali ya, yang top 10 dunia gitu, atau yang QS 100 by subject. Jadi kesempatannya ada gitu. Dan terbuka besar. Salah satu cara lainnya dengan konsorsium. Bapak Ibu membentukkan konsorsium dengan perguruan tinggi, misalnya Bapak Ibu perguruan tingginya masih berkembang, konsorsium dengan perguruan tinggi yang sudah mapan untuk bekerja sama dengan mitra kelas dunia gitu. Mungkin itu dari saya, mungkin dari Pak Eko bisa menambahkan juga best practice-nya. Oh ya, terima kasih Pak Firman. Mungkin ada penanggap selanjutnya. Pertanyaan yang sama mungkin Pak Eko, silakan. Halo, apakah suara saya terdengar, Bapak? Sudah, Pak, sudah. Ya, baik, terima kasih. Jadi ini memang kaitannya dengan bagaimana menjalin kerjasama dengan mitra yang relatif mungkin posisinya sudah cukup bagus di ranking dunia, begitu ya. Pengalaman kami tadi sebenarnya saya sempat singgung waktu paparan, gitu ya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin masih belum terlalu direkognisi oleh mitra-mitra tingkat atas ini, barangkali perlu menggandeng dengan perguruan tinggi lain yang sudah bermitra begitu ya dalam bentuk konsorsium. Nah ini salah satu trik yang menurut saya bisa sangat bermanfaat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk perguruan tinggi yang seperti ini, biasanya itu mereka lebih tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang bentuknya adalah penelitian. Ya. Jadi, kenapa? Karena itu akan, mereka kan memang juga fokusnya lebih ke ke publikasi yang punya dampak bagus, begitu ya. Dan kalau menurut saya itu menjadi selling point buat Indonesia. Kenapa perguruan tinggi di Indonesia ya? Kenapa? Karena saya melihatnya perguruan tinggi Indonesia itu punya keunikan yang bisa dijual. Masing-masing punya keunikan ya. Sebagai contoh di kami di IPB ya, kami jualannya adalah di life sciences-nya kan ya. Kalau perguruan tinggi lain di luar negeri mungkin mereka bangga dengan fasilitas lab-nya yang canggih-canggih, maka bagi kita di Indonesia bisa jualan dalam tanda petik begitu ya, lab alam kita gitu kan. Sehingga itu menjadi satu nilai jual yang unik yang hanya dimiliki oleh kita. Nah tentunya masing-masing perguruan tinggi Ibu Bapak bisa tadi
mengidentifikasi unique selling point ibu bapak sekalian, dan itulah yang bisa menjadi jualan kita gitu ya. Saya pernah mengilustrasikan misalnya bapak ibu yang perguruan tinggi terkait dengan pendidikan, dengan bidang pendidikan begitu ya, maka isu pendidikan di madrasah begitu ya, isu pendidikan di pondok pesantren itu bisa jadi hal yang bisa jadi nilai jual tersendiri itu kalau saya melihatnya. Jadi barangkali itu Pak Firman sedikit pengalaman yang bisa kami share. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko. Kemudian untuk pertanyaan kedua datang dari Bapak Michael dari Unipa, Universitas Papua. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama adalah PKS dan MOU tahun berapakah yang dilombakan? Kemudian yang kedua adalah PTN kami, dalam hal ini Universitas Papua, beberapa bulan yang lalu mengadakan PKS dengan TNI. Apakah diperbolehkan PTN PKS dengan TNI? Monggo silakan, mungkin Pak Firman bisa jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk periode kerjasamanya itu karena kita akan melihat pertumbuhan juga ya, terutama di kategori ketiga itu kerjasama tahun 2021 dan kerjasama tahun 2022 sampai bulan Juni gitu. Jadi satu semester tahun 2022 dan tahun 2021. Tentu yang terpenting yang kita lihat itu bagaimana Bapak Ibu menyajikan yang telah dilakukan gitu. Yang telah dilakukan ini saya ulangi lagi ya supaya tidak membingungkan juga ataupun tidak ragu Bapak Ibu. Kuantitas untuk kategori 1 dan 2 itu memang akan kita dilihat oleh Dewan Juri, tetapi bukan poin utama. Poin utamanya adalah 5 kriteria penilaian yang tadi gitu. Bobotnya masing-masing itu sama gitu. Bobotnya masing-masing sama. Kemudian terkait dengan yang kedua terkait TNI ya, silakan gitu. Silakan kerjasama dengan TNI, tidak masalah. Kerjasama dengan kementerian lembaga itu tidak masalah. Kita juga di kementerian baru saja kita melakukan PKS antara Diktiristek dengan Kemenhan juga terkait program bela negara gitu. Jadi tidak masalah, silahkan untuk melakukan kerjasama. Saya lihat juga ada pertanyaan terkait dengan WA Group ya. WA Group itu sebenarnya sudah ada ya, sebenarnya WA Group. Sebelumnya ada WA Group untuk kantor urusan internasional, KUI ya. Kemudian untuk wakil rektor bidang kerjasama juga ada WA Groupnya gitu. Mungkin untuk pengelola kerjasama nanti kami diskusikan untuk penyusunan WA Group terkait Lapkerma gitu. Itu dari saya. Terima kasih Pak Suryo. Baik, terima kasih Pak Firman. Mungkin Prof. Asirto atau narasumber yang lain berminat untuk ikut menjawab pertanyaan yang terakhir. Tidak rupanya. Ya sudah, ada perjumpaan, tentu ada perpisahan. Waktu di Jakarta menunjukkan pukul 4. Mungkin inilah saatnya kita mengakhiri acara sosialisasi anugerah kerjasama Diktiristek. Terima kasih atas partisipasi semua, Bapak, Ibu. Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Pak Suryo Budiono yang telah memoderatori
para dewan juri dan juga pada sesi tanya jawab pada agenda sosialisasi anugerah kerjasama di Candidiktek pada hari ini.